Terpuji nama Tuhan, siang hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memulai ibadah. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, bersama-sama kita persiapkan setiap hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami Tuhan. Sebentar tiba saatnya kami akan memulai ibadah. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur dan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersorak-sorai hanya untuk Tuhan. Segala pujian syukur hanya untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur malam hari ini, karena kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah doa malam di gerejamu Betani MCC Surabaya. Kalau sebentar hambamu akan menyampaikan firman-Mu, biarkan urapi hambamu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu juga mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Roh Kudus berkarya, Engkau tilik kami pribadi lepas pribadi, Kau jamah setiap kami, agar firman-Mu ini benar-benar tertabur dan terpatri di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh kita mengucap syukur, dan malam hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang pengampunan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Saudara, ternyata kita itu harus mengampuni, itu tidak terhingga. Kita harus mengampuni, tidak terbatas. Hari ini kita mau belajar tentang pengampunan. Malam hari ini kita belajar tentang pengampunan di awal tahun 2021. Tahukah saudara, orang yang tidak mengampuni itu akan merusak diri sendiri. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Kita buka dari Matius 6. Kita buka Matius 6 ayat 12. Ayat 12. Kita buka ayat 6, pasal 6 ayat 12, ayat 14 dan 15. Doa Bapa kami. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ayat 14. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni." Saudara, Alkitab menjelaskan kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Dalam doa Bapa kami, tadi dikatakan, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi saudara, kalau kita tidak mengampuni, itu akan merusak. Merusak apa? Merusak kesehatan, merusak hubungan, bahkan doa kita pun terhalang. Dan hari-hari ini saudara, banyak sekali orang-orang di luar sana yang sedang dipenuhi oleh orang-orang yang terluka hatinya, orang-orang yang sakit hatinya, orang-orang yang penuh dengan kemarahan. Mengapa? Karena banyak orang yang sedang krisis di dalam soal pengampunan. Mari kita buka coba Ester 3. Kita buka Ester 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya.
Kita baca. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniakanlah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur, dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga. Maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ayat 5, kita perhatikan ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepadanya, maka sangat panaslah hatinya. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Saudara, kita akan belajar malam hari ini dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Haman bin Hamedata. Saudara, Haman bin Hamedata pejabat tinggi di kerajaan Persia yang hidup di zaman Ratu Ester. Saudara, Haman itu sangat disayangi oleh Raja Ahasiweros. Tetapi sayang, dia tidak mempunyai hati di dalam pengampunan. Dia nggak punya hati untuk mengampuni. Dan di sini siapa Mordekai? Mordekai adalah paman dari Ratu Ester, seorang Yahudi. Ketika Haman melihat Mordekai tidak berlutut sujud kepadanya, maka sangatlah panas hati Haman. Saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak sekali hati yang gampang panas. Tetapi saya harapkan kita hari ini memiliki hati yang dingin, yang penuh dengan cinta kasih. Saudara, Haman hanya gara-gara setiap kali dia lewat di depan istana dan Mordekai tidak mau sujud menyembah, maka hati Haman menjadi sangat panas. Dan dia berniat untuk membunuh Mordekai. Tadi kita lihat ayat 6 dikatakan begini. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Ya. Karena orang telah memberitahukan kepada kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Saudara, Haman mencari ikhtiar untuk memusnahkan semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dia penuh marah, dia penuh dendam. Akhirnya Haman merencanakan hari pembantaian untuk orang Yahudi yang berada di Persia.
Tetapi Haman, pejabat kesayangan raja Ahasiweros, akhirnya hancur. Saudara, dia kehilangan segala-galanya. Hati yang panas tidak membawa sukacita. Hati yang panas tidak membawa damai sejahtera. Saudara, bahkan dia kehilangan segala-galanya. Bahkan dia mati digantung di tiang gantungan yang dia siapkan untuk Mordekai yang dia benci. Dia tidak mempunyai hati untuk mengampuni. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31 dikatakan seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, hati kita harus membuang kepahitan dari hati kita. Dan kita belajar untuk mengampuni. Saudara, seorang terkenal yang bernama Albert Einstein berkata, orang yang lemah akan membalas dendam. Tetapi orang yang kuat itu justru dia akan mengampuni. Tetapi orang yang bijak tidak akan terganggu dengan semua yang bisa membuat dia pahit. Saudara yang terkasih, hari ini saya berharap bahwa kita, saudara dan saya, adalah bukan orang-orang yang lemah, tetapi kita menjadi orang yang kuat, bahkan menjadi orang yang berhikmat. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, ada banyak orang di luar sana berakhir hancur. Karena apa? Karena penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam. Tetapi saya berharap kita tidak seperti Haman yang miskin dan tidak punya pengampunan. Tetapi kita harus memiliki yang luar biasa, atau kita memiliki yang kaya akan pengampunan. Karena apa? Betapa pentingnya mengampuni. Saudara yang terkasih, tetapi pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang hidupnya penuh dendam? Masih banyak orang yang hidupnya penuh dengan kebencian. Masih banyak orang yang tidak punya hati atau miskin pengampunan. Nggak punya pengampunan. Saudara, penyebab kita miskin pengampunan atau kita tidak mempunyai pengampunan adalah karena dia berasumsi salah tentang pengampunan. Ada orang menganggap bahwa mengampuni itu adalah tanda kelemahan. Mengampuni itu adalah tanda dari kekalahan. Saudara, mengampuni itu justru itu adalah tanda kekuatan kita di dalam Tuhan. Tanda kekuatan kita di dalam Tuhan. Saudara, iblis itu sering kali menipu kita. Banyak orang berpikir, jadi iblis itu sering menipu kita. Jadi banyak orang yang berpikir, jika kamu mengampuni orang yang menyakiti kita, maka itu adalah orang yang kalah. Iblis itu selalu memanas-manasi hati kita. Itu salah, saudara. Justru kita akan menjadi pemenang. Kita menjadi orang yang kuat kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang terkasih, pengampunan itu adalah sebuah pilihan. Pengampunan adalah keputusan hati kita
untuk melawan insting alamiah manusia kita, yaitu membalas yang jahat dengan yang jahat. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu menutup celah bagi iblis. Jadi pengampunan itu menutup celah bagi iblis. Mari kita buka dari 2 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, orang yang menyimpan dendam adalah orang yang diperdaya oleh iblis. Lalu bagaimana supaya kita tidak diperdaya oleh iblis? Mari kita berikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab kalau kita dendam, yang rugi saudara bukan orang lain, tetapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Kalau kita dendam, kita tidak mengampuni, kita punya kepahitan, itu menjadi penyakit saudara. Ya, ketika saya melayani di rumah menjenguk orang-orang yang sakit, ya, itu banyak sekali orang yang menderita kanker, khususnya kaum wanita, kanker rahim, kanker payudara. Ketika dia minta berdoa sama saya tanyakan dahulu. Sebelum berdoa, saya tanya dulu akar-akarnya. Ternyata mereka punya kepahitan, punya dendam. Jadi setelah dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya, lalu kita berdoa untuk dia. Akar-akarnya harus diberantas lebih dahulu. Puji Tuhan, kankernya sembuh. Jadi kita kalau mau mendoakan orang yang berpenyakit kanker, kita tanya dulu, apakah dia menyimpan kepahitan? Apakah dia menyimpan dendam? Apakah dia menyimpan kebencian, kemarahan? Ya, karena kepahitan, kebencian, dendam, tidak mengampuni itu menjadi penyakit, saudara. Oleh karena itu, malam hari ini mari kita bereskan hati kita. Jangan simpan dendam, karena dendam tidak menyelesaikan masalah. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita tidak boleh membalas orang yang menyakiti kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni. Bagian kita adalah mengampuni. Dan kalau kita mengampuni, maka dosa kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mengampuni itu harus dengan pertolongan Tuhan, harus dengan pimpinan Tuhan, dan jangan mengampuni pakai syarat. Aduh Bu, saya mau mengampuni dia, tapi kalau dia begini, begitu, begini, itu pakai syarat saudara. Jadi kalau kita mau mengampuni, jangan pakai syarat. Dan kalau kita mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita, mari
kita minta pimpinan Roh Kudus, mari kita minta kekuatan Tuhan, pasti kita bisa mengampuni. Saudara, karena Tuhan mengajar agar kita mengampuni tanpa syarat. Coba kita buka Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, saudara ya. Mari kita buka Kolose 3 ayat 13. Kolose. Mana Kolose? Oh, Kolose 3. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara, dari Kolose 3 ayat 13 ini, mari kita belajar rahasia tentang pengampunan. Yang pertama adalah ampuni dengan kekuatan Tuhan. Saudara, kita akan bisa mengampuni dengan pimpinan dan kekuatan Tuhan. Mengampuni dengan pimpinan Tuhan, kita akan senantiasa penuh kasih. Jadi kalau kita mau mengampuni, kita minta pimpinan Roh Tuhan, agar Tuhan memimpin kita, memberikan kekuatan, memberikan roh hikmat marifat, sehingga kita bisa mengampuni dengan penuh kasih. Pertanyaannya begini, saudara, mengapa banyak orang itu tidak bisa mengampuni? Banyak loh orang di sana yang tidak bisa mengampuni, sampai mati dendam itu dibawa, sampai mati kepahitan itu dibawa. Dia tidak mau mengampuni. Mengapa banyak orang tidak mengampuni, tidak bisa mengampuni? Karena tidak ada kasih Kristus. Jawabannya karena tidak ada kasih Kristus. Hari ini, saudara, izinkan kasih Tuhan Yesus memenuhi saudara dan saya. Izinkan kasih Yesus mengalir di kehidupan kita. Mari kita buka hati kita, karena Dia siap melawat saudara dan saya. Buka hati kita agar kita mau mengampuni, dan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap berbuat perbuatan baik. Saya ulangi sekali lagi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, siapa yang percaya bahwa kita ini, saudara dan saya, adalah kepunyaan Allah? Kita ini adalah kepunyaan Allah, bukan moga-moga. Tetapi kita sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena kita kepunyaan Allah, kita sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan kita, kita pun sudah diperlengkapi. Kita pun sudah diperlengkapi untuk kita bisa mengampuni bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Malam hari ini kita mau kan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi yang pertama, mengampuni itu harus dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Yang kedua,
Rahasia yang kedua untuk mengampuni, ya, itu adalah mengampuni tanpa syarat. Kita harus mengampuni tanpa syarat. Mari kita buka Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Kita baca ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Amin. Saudara, oleh karena itu kita harus belajar mengampuni tanpa syarat. Kita harus belajar mengampuni tanpa syarat. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mengampuni tanpa syarat? Kita harus menikmati keindahan kasih Kristus. Kita harus menikmati kasih Yesus itu luar biasa buat saudara dan saya. Dan sebelum kita berdoa, di sini tadi dikatakan, ampuni dulu orang yang bersalah kepada kita, orang lain yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena kenapa kita harus mengampuni? Karena doa itu berkuasa. Kalau kita punya hati yang bersih, saudara, jangan simpan. Kalau kita punya hati yang bersih, doa kita berkuasa. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan dendam. Jangan simpan kebencian. Supaya apa? Supaya doa kita tidak terhalang. Jadi yang pertama, kita mengampuni harus minta pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan. Yang kedua, kita mengampuni tanpa syarat. Yang ketiga, rahasia yang ketiga untuk mengampuni. Kita buka Matius 5 ayat 44. Yang ketiga, rahasia yang ketiga mengampuni, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ternyata kita bukan hanya untuk mengampuni saja kepada orang yang menyakiti hati kita, tetapi kita juga harus mendoakan dan mengasihinya. Tentunya mendoakannya bukan doa yang jelek-jelek, saudara ya. Tentunya doanya, ya Tuhan, berkatilah orang yang telah menyakiti hati saya. Dia tidak tahu apa yang dia telah perbuat. Bu Sri, mengampuni aja sudah sulit, apalagi disuruh mengasihinya, apalagi disuruh didoakan, ya, untuk dia yang telah menyakiti hati saya ini. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Saudara, pengampunan itu adalah kado. Pengampunan itu adalah hadiah yang terbaik yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Jadi kado, hadiah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Sebab ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, racun yang pahit itu sudah kecabut, hilang, ya. Sehingga kita rasanya lega luar biasa. Kita rasanya beban yang berat itu udah diangkat sama Tuhan. Dan kita mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Jadi kalau kita mengampuni itu, aduh luar biasa. Ini pun tidak berkerut-kerut, awet muda, saudara. Kalau kita mengampuni terus menerus, itu awet muda, ya. Gak ada kerut-kerutan di dahi kita, luar biasa. Ada damai sejahtera. Ingat baik-baik, saudara. Untuk kaum muda ya, untuk yang masih baru manten baru, yang masih keluarga baru, ingat baik-baik. Rahasia pernikahan bahagia bukanlah kesempurnaan, tetapi rahasia pernikahan bahagia adalah karena ada dua orang pengampun yang saling mengampuni. Saudara,
seorang tokoh dari India yang bernama Mahatma Gandhi berkata seperti ini. Orang yang lemah tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Orang yang lemah tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Hanya orang yang kuat, yang punya kepribadian strong, yang bisa mengampuni orang lain. Saudara, meminta maaf itu sangat sulit. Tetapi jauh lebih sulit memaafkan atau mengampuni orang lain. Tetapi saya percaya, anak-anak Tuhan di tempat ini, di Betani MCC, PTC Surabaya ini, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Karena kita terima dari Tuhan Yesus, tentu Tuhan Yesus akan memampukan saudara dan saya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita ucapkan syukur kita. Bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Watak gereja untuk malam hari ini, ibadah untuk sepekan ke depan masih tetap diadakan secara online. CCF Citraland diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Hubungi koordinator Bapak Santoso. Ibadah CCF di Menara Pakuwon dan Wiyung dan wilayah sekitarnya diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Informasi lebih lanjut hubungi Bapak Haryanto. Dan untuk CCF Jakarta diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam. Bapak Ibu bisa memperoleh informasi pada Bapak Pendeta Robin. Tim Praise and Worship mengadakan CCF Simponi setiap hari Sabtu jam 6:30 malam. Untuk ibadah doa malam dan ibadah raya masih tetap diadakan secara online. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam hingga selesai. Sedangkan ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang hingga selesai. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat channel YouTube di channel My City Church, di Instagram Bethany MCC Official, maupun di Zoom meeting yang linknya nanti akan dibagikan kepada segenap jemaat via WhatsApp. Bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan pelayanan gereja, baik itu pelayanan pemberkatan nikah, pelayanan doa dan konseling, ataupun pelayanan baptisan air, serta pelayanan gereja lainnya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi dengan Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Linda. Bagi Bapak Ibu jemaat yang mempunyai anak sekolah minggu, nanti bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu Superbook, yang linknya nanti akan dibagikan setiap hari Sabtu. Ibadah diadakan setiap hari Minggu jam 6:45 pagi. Demikian warta gereja pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tutup ibadah doa malam. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami semua Tuhan. Berkatilah Tuhan umat-Mu yang sudah setia di malam hari ini mengikuti ibadah doa malam walaupun diadakan secara online. Berkatilah mereka semua umat-Mu ini Tuhan. Diberkati dari kesehatan yang prima. Dijauhkan dari segala wabah sakit penyakit. Tuhan berkatilah Tuhan akan usaha pekerjaan mereka Tuhan. Pabrik, toko maupun usaha dikerjakan di rumah. Tuhan akan memberkati, melindungi. Tuhan akan memulihkan usaha mereka semua Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap keluarga yang sudah setia di malam hari ini. Kau melindungi setiap keluarga pada malam hari ini Tuhan. Diberkati dengan keharmonisan, diberkati dengan persatuan, dijauhkan dari segala bentuk konflik rumah tangga. Engkau memberkati setiap anak-anak mereka, studi mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati.
mereka, keluarga-keluarga ini akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap aktivitas mereka. Berkatilah Tuhan gereja-Mu MCC di dalam pelayanan ke depan di tahun 2021 ini Tuhan. Engkau memberkati, bahkan akan memakai gereja-Mu MCC lebih besar lagi Tuhan Yesus. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Linda, Engkau memberkati dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera. Diberkati dengan hikmat dan tuntunan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu menyertai hamba-Mu ini. Seluruh keluarga besar Tuhan akan memberkati, menolong dan melindungi mereka semua. Engkau akan pakai keluarga besar hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah semua tim yang sudah melayani di doa malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai urapi lagi, lebih lagi dengan luar biasa. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan Engkau akan pakai dia. Engkau akan urapi lebih luar biasa lagi untuk pemberitaan kabar baik ini Tuhan. Tim Praise and Worship, Tuhan akan memberkati. Memakai setiap anak, setiap pemain musik, singer WL di tim Praise and Worship ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tim multimedia yang sudah menyiapkan materi, Engkau akan memberkati pelayanan mereka Tuhan. Jika ada kelemahan, kekurangan di dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan, keyakinan percaya Tuhan sendiri akan menyempurnakan dan mengenakannya, sehingga berkenan dan berbau harum di hadapan. Sehati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang dilanda oleh wabah pandemi. Bencana terjadi silih berganti bangsa kami Tuhan. Kami berdoa, kami berseru Tuhan. Kami mohon pengampunan untuk bangsa kami ini Tuhan. Jika selama ini seringkali kami menolak akan kehadiran-Mu Tuhan. Seringkali kami menolak akan kuasa-Mu, campur tangan-Mu dalam masa kami. Kami sehati berdoa Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Berkatilah pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi, dan semua pejabat yang membantu Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Berikanlah mereka semua hati yang takut akan Engkau, hormat akan kebesaran nama-Mu. Berkatilah Presiden kami dengan tuntunan-Mu, hikmat, marifat, kebijaksanaan-Mu Tuhan, di dalam mengatasi persoalan yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara semua. Pandanglah ke atas dan lihatlah kemuliaan Tuhan yang memancarkan sukacita, damai sejahteranya bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu umat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.